Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kasih video untuk agar teman-teman itu dalam belajar memahami medan magnet dalam bahan ini mudah memahaminya. Jadi dalam video ini saya akan fokus kepada 6.1 pokok bahasan sifat magnetik bahan ya. Yang pertama-tama di subbab ini teman-teman itu akan diajak uh, memahami tentang karakteristik bahan. Kebetulan materi ini saya ambilkan dari beberapa referensi yang sudah saya gabung, baik itu Griffith, baik itu slide yang pernah saya kirim ke teman-teman, sama beberapa PDF yang pernah saya kirimkan juga. Ini saya gabung biar menjadikan pemahaman yang utuh dan mudah untuk memecahkan beberapa persamaan yang ada di di Griffith. Langsung saja. Jadi inti pada subbab kali ini itu yang pertama, teman-teman diajak memahami bahwasanya setiap bahan tersusun dari atom. Ya. Kemudian setiap atom terdiri dari elektron yang bergerak. Elektron-elektron ini bergerak dalam suatu atom tunggal sehingga menghasilkan arus yang disebut arus atom. Elektron-elektron bebas dan ion-ion bermuatan bergerak menimbulkan arus transport. Coba langsung maksudnya begini nih. Jadi ini saya punya, anggap aja besi ya. Besi ini memiliki partikel yang kecil-kecil begini. Ini partikel ya. Nah, partikel yang seperti ini, bagian penyusun terkecilnya ini namanya atom. Terus kita masih ingat bahwasanya satu atom itu memiliki beberapa kulit. Ini kulit atom, ada 3 ya. Anggap aja kulit 1, kulit 2, kulit 3, biasanya KLM. Nah, di kulit ini ada yang namanya elektron yang mengitari. Ini inti atom. Yang di tengah-tengah ini inti atom. Ini ada elektron. Nah, elektron yang mengitari ini ya, itu akan menghasilkan yang namanya arus atom. Jadi dalam tingkat mikroskopis itu nanti ada arus yang disebut arus atom. Karena apa? Karena adanya elektron yang bergerak mengitari. Nah, jadi begitu. Kemudian nanti ada namanya arus transport. Jadi kalau ini atom, ini atom kan rapat ya, kalau benda padat rapat. Jadi kalau tiga ada elektron yang bergerak atau pindah dari atom satu ke atom yang lain, maka yang seperti ini disebut, ini yang seperti ini disebut arus transport. Arus transport. Karena apa? Karena dia itu berpindah dari satu atom ke atom yang lain. Biasanya ditandai dengan adanya apa arus transport ini? Adanya ion atau elektron bebas. Kalau Fe itu itu bukan ion, ini cuma atom. Atom unsur dari besi. Tapi kalau dia berubah menjadi Fe plus 1 ya, ini artinya ada satu elektron yang lepas dari atom Fe ini. Nah, satu elektron ini loh, pasti karena namanya lepas dari satu atom, berarti dia itu menuju atom yang berikutnya dan berikutnya A. Ini disebut arus transport. Kita kembali ke topik masalah. Dulu atau beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas bahwasanya eh, pada kawat yang lurus begini memiliki arus, ini ada B di sini. Ya, ada B. Nah, atau ada medan magnet, ini arus. Nah, arus yang dimaksud di atas ini namanya arus transport. Ya, arus transport. Arus transport. Nah, permasalahannya di sini itu dimulai dari pernyataan Ampere. Ampere mengatakan ya bahwasanya besarnya medan magnet pada suatu
arus listrik itu bisa dibatasi dengan namanya loop amperian. Nah, loop amperian yang disimbolkan dengan begini, B.dl mu 0 I ya, J. Nah, amperian loop. Jadi yang kemarin besarnya medan magnet itu bisa dilihat dari amperian loop. Makanya kalau kita ngomong amperian loop ini biasanya masuk di bahan. Kita masih ingat kalau ada plat kemarin begini, plat. Nah, nanti amperian loopnya itu berupa ini amperian loop. Jadi ini amperian loop di tengah-tengah, ya. Ini bahan, yang biru ini bahan, ini bahan, bahan. Jadi bahan bukan bahan ya, nanti dikira medan magnet. Bahan, yang biru ini bahan, yang arsir ini bahan. Ini ada arusnya di sini, arusnya. Nah, kita untuk menguji besarnya B itu pakai amperian loop yang berwarna merah. Ini amperian loop, ini AL, ini AL, ini AL, ya, amperian loop. Nah, berawal dari situ akhirnya dikatakan bahwasanya sekelas atom itu di sana itu ada arus atom yang menyebabkan nanti ini berdasarkan pandangan Ampere ya, yang menyebabkan nanti momen dipol magnetiknya itu searah dengan B, atau yang menyebabkan bahan itu bersifat magnet. Coba saya ulangi lagi. Jadi menurut Ampere nanti di dalam subatomik, di dalam atom, bukan subatomik ya, di dalam atom atau subbahan itu atom, karena bagian dalam dari bahan itu atom, itu nanti akan terdapat ya, ini arus atom yang menyebabkan magnet elementer ya, atau yang disebut dengan momen dipol, nanti kita sebut menuntun itu searah. Jadi di sini nanti S ini N. Oh keliru, mohon maaf, salah ya, saya batalkan. Ini N, yang ini S. Nah, yang ini N, yang atas yang tanda panah itu N. N itu artinya kutub utara, yang bawah itu kutub selatan. Saya ulangi lagi, di dalam atom nanti ada arus atom yang modelnya itu melingkar seperti loop amperian begitu, dan itu yang menyebabkan momen dipol magnetik dari suatu bahan tersebut itu searah. Kalau searah berarti dia menyebabkan bersifat magnet, di mana tanda panah itu menunjukkan keluarnya kutub magnet ya, itu kutub utara, dan yang tumpul itu kutub selatan. Jadi asal muasalnya bahan itu tidak bersifat magnet itu ketika kapan? Ketika magnet elementernya atau momen dipolnya itu tidak beraturan seperti ini. Kalau tidak beraturan seperti ini, maka dia tidak bersifat magnet. Tapi kalau beraturan seperti ini bersifat magnet, yang dimana ini utara atau north, saya kasih U aja, utara, yang ini selatan ya, sehingga nanti arah medan magnetnya itu begini. Arah medan magnetnya itu begitu, dari utara menuju selatan. Istilah di sini ada istilah momen dipol magnet. Dulu kalau kalian waktu SMP, SMA, dalam bahan itu kalau kita menganggapnya itu atom, maka bahan itu pastinya tersusun dari banyak atom ya. Tetapi kalau kita itu melihatnya secara kemagnetannya, maka dalam bahan itu mengandung
kumpulan beberapa magnet elementer. Jadi masing-masing atom itu mewakili magnet elementernya atau bahan yang nanti akan berubah menjadi bersifat magnet. Semakin banyak magnet elementernya, semakin kuat medan magnetnya. Saya ulangi lagi. Nah, semakin banyak magnet elementernya, semakin kuat. Magnet elementer ini kalau tidak beraturan maka tidak bersifat magnet bahannya. Tapi kalau magnet elementernya itu beraturan arahnya, itu akan bersifat magnet, di mana tanda panah menunjukkan kutub utara, yang tumpul menunjukkan kutub selatan. Nah, saat ini magnet elementer ini dikatakan sebagai momen dipol magnet. Momen dipol magnetik. Jadi momen momen itu berawal, kalau melihat dari bahasanya, momen itu berasal dari prosesnya. Dipol karena tanda panah ini, ya, tanda panah ini, ya, tanda panah momen magnet elementer atau momen dipolnya itu mengandung dua kutub, yang ini selatan, yang ini utara, kan begitu. Terus untuk magnetiknya itu karena momen dipol ini bisa menyebabkan benda yang tidak bersifat magnet menjadi magnet, begitu. Lah, penyebabnya apa? Kalau menurut Amperian itu disebabnya adanya arus atom, begitu. Ya, sudah. Ayo kita lihat ke bawah sekarang. Kalau kita lihat bawah, arus atom dan arus transport akan mengakibatkan medan magnet. Jadi arus atom dan arus transport akan mengakibatkan medan magnet. Jadi arus transport sudah pasti kita sudah bahas bab sebelumnya. Sekitar kawat berarus listrik itu ada medan magnet B. Tapi sekarang kita akan kecenderungannya fokus ke arus atom karena kita lebih ke yang lebih kecil. Nah, momen magnetik ini, momen dipol magnetik itu disimbolkan dengan M. Ya. Nah, setiap atom dapat dianggap sebagai dipol magnet secara makroskopis, sehingga setiap atom dapat dinyatakan dengan momen dipolnya. Jadi setiap atom dapat dianggap dipol magnetik ini yang saya katakan tadi. Jadi magnet atom-atom itu bisa dianggap satu dipol magnetik. Langsung aja kita ke bawah. Ini di sini, jika bahan tidak dimagnetisasi, arah momen dipolnya bersifat acak seperti kayak tadi. Jadi tidak bersifat magnet itu yang seperti ini. Nah, terus untuk bahan dimagnetisasi, nah ini ada bahan dimagnetisasi. Ini kan asalnya acak, kemudian dimagnetisasi, ya. Akhirnya apa? Jumlah dari momen dipolnya itu tidak sama dengan 0. Kalau yang atas ketika tidak bersifat magnet atau belum dimagnetisasi atau artinya belum dikenai proses untuk menjadi bahan magnet. Nah, gitu ya. Itu acak. Kenapa kok acak M-nya itu 0? Ini M-nya 0. Jumlah M-nya. Karena saling meniadakan. Berarti kalau saling meniadakan sedangkan ini hanya arah, berarti otomatis M ini adalah vektor. Makanya dikasih gini. Kan ini bukan besarnya yang acak, tapi arahnya yang acak. Makanya saling meniadakan gara-gara arah disebutlah dengan besaran vektor. Nah, bahan yang seperti ini akan bersifat menjadi magnet. Syaratnya apa? Syaratnya salah satu kalau dulu di pelajaran mungkin SMP dan sebagainya, ini ada magnet luar. Ya, kita induksikan magnet luar ini, anggap aja yang ini utara, yang ini selatan. Biasanya kalau utara dikasih arsiran begini, utara selatan. Kemudian kita memiliki bahan. Ini bahan yang bawah. Bahan ini asalnya seperti ini, acak.
Tetapi karena diinduksi oleh magnet B luar, ini B luar. Jadi nanti kalau ada B, itu maksudnya ada bahan magnetik yang memiliki medan magnet B mempengaruhi bahan untuk mengubah arah momen dipolnya. Nah, arah momen dipolnya ini nanti yang kita simpulkan dengan M. Jadi B-nya itu B eksternal ya. Ketika dikenai B yang seperti ini, maka secara otomatis momen dipolnya akan bentuk seperti ini. Otomatis di sini pasti utara, di sini juga selatan. Mirip dengan yang mempengaruhinya. Nah, sekarang kalau sudah bentuknya seperti ini, maka momen dipolnya itu tinggal dijumlahkan. Karena kan sudah searah. Sehingga dipastikan M-nya tidak sama dengan 0. Begitu ya. Dan otomatis benda tersebut bersifat magnet. Wes. Sekarang kita lanjut ke bawah. Model sederhana dari bahan dimagnetisasi seragam. Nah, ini adalah yang dibahas adalah arusnya. Ketika arusnya itu dikasih ketika ada suatu bahan dikasih dimagnetisasi secara seragam, maka menurut Ampere diyakini di dalam atom tersebut mengalir arus mikroskopis yang seperti ini. Arus atom bahasanya. Nah, arus atom yang seperti ini itu sebenarnya antara kanan sama kiri saling meniadakan. Ya, arus hanya akan ada di permukaan saja. Arus permukaan ini mengakibatkan medan magnet. Artinya begini. Kita di magnet bahan kemarin di boundary condition, kita masih ingat. Anggap aja ini saya punya plat yang tebal, bentuknya seperti kayak balok gitu. Balok seperti ini. Ketika saya kasih loop amperian seperti ini, B yang ada di sini ini 0. Yang saya silang itu B-nya adalah 0. Tetapi B yang ada di atas sama yang di bawah itu ada. Ya, ada. Ini B tidak 0. B tidak 0. Kenapa kok bisa seperti ini? Ya. Kalau di boundary condition itu secara matematis itu karena dia tidak tegak lurus dengan atau searah dengan arus yang ada di situ. Ya. Jadi nilai kan BDL kan. Integral tertutup B dot DL. Nah, B yang ada di atas itu searah dengan DL. Nah, searahnya ini menyebabkan dia tidak 0. Nah, kalau kita lihat dari pernyataan yang bawah ini, ternyata kalau kita lihat secara atomik itu ternyata saling meniadakan, sehingga yang ada hanya di permukaan. Begitu. Ya. Sama sebenarnya, cuman beda cara pandang. Yang tadi melihatnya secara matematis, sekarang dari cara subatomik. Karena di bab sebelumnya tidak kita bahas tentang subatomik. Bahan dimagnetisasi seragam. Kalau dimagnetisasi seragam seperti ini, maka ada arus resultannya atau arus IM-nya itu ada seperti ini karena jumlahnya beda. Nah, selanjutnya adalah momen magnetik. Momen magnetik itu adalah kekuatan magnet dan orientasi magnet atau benda lain yang menghasilkan medan magnet. Jadi kalau kita itu bayangkan seperti ini, momen magnetiknya itu kita kasih warna merah gini. Nah, kan satu momen magnetik itu menyebabkan satu medan seperti ini garisnya. Jadi semakin banyak momen magnetiknya semakin kuat medan magnetnya B-nya. Ini menunjukkan ini utara ya. Ini selatan, ini utara, ini selatan.
Ini menunjukkan magnetik itu bisa mengartikan atau menunjukkan kekuatan dari B bahan magnetik tersebut. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ada masalah yang penting. Di sini dikaitkan dengan torsi. Itu bagaimana? Maksud fenomena tersebut. Fenomena tersebut itu berfokus kepada proses kemagnetannya, proses pembuatan magnetnya. Kalau barusan kita akan mengkarakterisasi kalau tidak bersifat magnet itu tidak beraturan momen dipolnya, kalau beraturan itu bersifat magnet. Sekarang akan fokus kepada prosesnya. Bagaimana proses magnetisasi atau proses menyearahkannya itu melibatkan yang namanya torsi. Jadi kalau kita lihat di sini, nanti dibaca ini di gambar ini, itu asalnya momen dipol itu begini. Nah, kemudian momen dipol itu begini, ya. Kemudian di sebelah sini ada B yang saya coba biar kayak tadi. Saya ulangi lagi. Di sini ada B yang mana ini utara, ini selatan, gini ya. Nah, terus kemudian momen dipol benda yang dipengaruhi itu gambarnya begini. Kita kasih warna merah mungkin biar enak. Momen begini. Nah, di sini ada arus atomik. Nah, ini M, ini I, I ya. Nah, nanti ada gaya tarik yang ke sini. Ya, gaya tarik yang ke sini. Ya, ini F. Yang menyebabkan gaya tarik tersebut menyearahkan momen dipol ini ke sana. Ini B. B ini berasal dari sini. B itu berasal dari eksternal. Berarti ada tarik. Di sini ada theta. Ada theta. Nah, inilah proses kaitan sama torsi. Di mana torsi kalau dulu begini itu R cross F. Di mana gaya dikroskan sama jarak. Nah, di sini ada jarak. Ini F ini ada jarak. Ini jarak. Ini R. Ada jarak. Nah, jarak yang seperti ini itu digambarkan A oleh gambar yang ada di buku Griffith. Nah, ayo kita lihat seperti ini. Pertama ini kita fokus di sini. Ini adalah berasal dari N itu torsi ya. N itu adalah torsi. Di mana torsi R cross F. R cross F di mana ada R cross F itu sama dengan RF sin theta ya. Dan nanti pasti ada ininya karena hasil dari cross itu adalah vektor, mesti ada arahnya. Ya, arahnya. Nah, kemudian kalau dikaitkan sama arus atomik, ini arus atomik itu yang bawah. Ini ada arus atomik di mana F-nya itu kita jabarkan dari IBB. Nah, ini coba kemampuan spasial teman-teman dalam melihat melihat ini gambar itu digunakan dari gambar ini. Nanti bagaimana ketemu persamanya ini. Coba sudah terlalu banyak. Jadi dari gambar ini ketemu persamaan ini. Ya, ini harus difahami. Jadi nanti gunakan pulpen, analisa sendiri. Langsung saja. Nah, dalam buku Griffith sebenarnya ditunjukkan, sehingga otomatis torsinya itu tadi yang torsi tadi N itu tadi kan torsi ya. Jadi ini.
Lah pada buku Griffith sebenarnya awal mula itu digambarkan seperti ini. Gambarkan seperti ini. Ya. Nah, di mana yang besar ini, yang ini arus transport AT, yang ini arus atom AA, arus atom. Ya. Kemudian kalau lanjutan dikaitkan sama persamaan apa namanya yang ada pada hukum Ampere itu seperti ini. Jadi F itu integral tertutup IDL cross B. Nah, kalau dilanjutkan sama torsi itu arahnya ke sini ini. Ya, itu ya. Nanti dipelajari. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Adapun model magnetik adalah jumlah dari semua elemen volume termagnetisasi yang terdiri dari dipol magnet kecil pada tingkat atom. Jadi medan magnet B itu sebenarnya representasi. Dia hanya menunjukkan banyaknya momen dipol yang ada dalam bahan tersebut. Semakin besar momen dipolnya, B-nya semakin besar. Intinya itu. Sekarang momen dipol yang kita maksud momen dipol itu setidaknya kalau di buku Griffith ada dua model, ada model Gilbert, ada model Ampere. Nah, kalau digambar seperti ini. Jadi model Gilbert itu ya bisa dilihat keterangannya di atas, nanti dibaca sendiri. Dia itu seperti ini, mirip sama momen dipol yang ada pada listrik. Tapi kalau magnetik, kalau ampere di magnetik itu beda. Seperti ini modelnya. Jadi dia itu ada arus I ini arus atom AA. Seperti ini. Ya. Gitu ya, ini momen dipolnya. Nah, sekarang langsung ke contoh soal. Jadi untuk contoh soal ini saya mengambil beberapa contoh soal yang ada di Griffith yang menurut saya itu antara teori sama contoh soalnya itu masih nyambung. Kadang kan ada teorinya itu matematis banget, besarnya dibahas, tetapi secara problem nanti itu ternyata itu hanya fokus kepada masalah matematisnya. Langsung aja kita lihat di sini. Nah, jadi soal yang ada di sini ini calculate the torque exert. Jadi hitunglah torsi luar ya, torsi yang bekerja ya, torsi yang bekerja pada square loop. Jadi yang bekerja pada square loop. Jadi ada torsi yang mempengaruhi ini square itu persegi ini yang dipengaruhi oleh circular loop, oleh ini. Asumsi R is much larger than E or B. Jadi R-nya itu jauh lebih besar dari A atau B. Ya. Dan jika square loop is free rotasi, kemudian nanti square loopnya ini nanti untuk rotasinya itu bebas ya, kemana, tidak ada arah kanan atau apa arah jarum jam atau tidak, karena di sini cuma ada satu torsi, jadi tidak perlu dipermasalahkan. Kalau ada banyak torsi kan perlu berlawan arah jarum jam atau tidak untuk melihat apa namanya resultan torsinya, berapakah keseimbangan rotasinya. Jadi nanti hasil akhirnya berapa? Coba kita lihat di sini. Karena kita posisikan di sini adalah B eksternal itu ada di sini. B eksternal. Ya, kalau tadi B eksternal atau B yang bekerja exert kepada square loop itu berada yang di rotasi itu. Nah, disebutlah B1. Di B1 ini otomatis ada M1. Ingat, bahan yang memiliki B itu tidak lain dia karena memiliki momen dipol M1. Sedangkan di kotak yang di kotak ini ada namanya M2. Pertanyaannya ini berapa torsinya ya, intinya torsi sampai rotasinya itu equilibrium itu seimbang atau tidak terjadi rotasi lagi mungkin. Coba
Kalau kita lihat dari sini ya, di sini yang masalah itu ini. B-nya kok kalau dikaitkan sama momen magnetik kok bisa seperti itu. Nah, itu cara melihatnya seperti ini. Nah, ini di bawah sudah saya ambilkan dari slide sebelumnya yang pernah saya kirim ke teman-teman. Dari persamaan momen vektor potensial seperti ini didapatkan momen magnetiknya seperti ini. Nanti bisa diturunkan sendiri, itu ada kaidahnya, itu sudah jelas sebenarnya, tinggal diruntut. Nah, kalau sudah ketemu momen dipolnya, habis itu kita harus ingat di sini adalah proses cross, perkalian antar dua vektor. Jadi arahnya itu harus diingat betul. Jadi biasakan nanti teman-teman itu langsung buat seperti ini. Ini Y, ini Z, ini X. Karena ini sesuai, ketika X dirotasikan ke Y, hasilnya Z. Y ke Z, hasilnya X. Nah, seperti ini. Ini sesuai dengan perkalian cross. Nah, nanti coba diturunkan sendiri. Saya kira ini sudah jelas. Nah, nanti kalau ada pertanyaan bisa kita bahas di grup. Langsung ke 6.3 dan 6.4. Di 6.3 tentukan gaya yang bekerja antara dua magnetic dipol M1 dan M2 pada gambar 6.7 distance are apart. Jadi pada yang berjarak R, gunakan persamaan 6.2 dan 6.3. 6.2 ini, 6.3 ini ya. Jadi kalian itu nanti di sini disuruh membandingkan perbedaan antara 6.2 sama 6.4, hasilnya seperti apa, sama-sama mencari F. Nanti bedanya seperti apa. Kalau kita lihat dari gambar ini, di sini ada dua hal yang ingin saya sampaikan biar tidak membingungkan nantinya. Yang pertama, R topi. R topi itu adalah R vektor per R satuan. Ingat ya. Nah, sedangkan di persamaan B yang tadi ini, kalau di sini itu digunakan R-nya pangkat 5 yang ini. Ini ya. Nah, ini bisa dirubah menjadi pangkat 3. Dengan cara gimana? Dengan cara begini. Jadi B-nya itu kita fokus ke sini ya. Yang saya kotak. Langsung 3 M dot. Nah, itu R vektor, itu jadikan R topi. Terus R2-nya satunya itu R2 topi. Nah, kalau seperti ini nanti di sini ada R2 pangkat 3. Karena di buku Griffith langsung R2 pangkat 3. Iya, bukan R2 pangkat 5, ini 3 ini ya. Kayak 5 bentuknya. Nah, 3. R2 pangkat 3. Kenapa? Karena satu R topi sama dengan R vektor per R satuan. Begini. Ya. Tuh. Saya kira kalau teman-teman nanti sudah memahami ini, enak kok ngeruntutnya. Tinggal melihat sudut. Sifat-sifat sudut dibuka lagi. Kalau berlawanan arah besarnya bagaimana, kalau tidak berlawanan arah besar seperti apa. Dan perlu diingat ketika cross itu dilakukan dan tidak menghasilkan nol, itu artinya berbeda sumbu ya, atau tegak lurus. Jadi nanti kalau ada cross kok kelihatan gambarnya, karena di gambar ini antara R, B, Y itu seakan-akan membingungkan. Nah, perlu kita pastikan ketika R sama B ini di-crosskan kok tidak nol hasilnya, berarti dia beda sumbu atau tegak lurus. Ya, karena kita melihatnya dari 3 dimensi.
ya. Jadi 3 dimensi itu biasanya kalau digambarkan 2 dimensi itu agak membingungkan. Nah, untuk sudut itu nanti kalau berkebalikan itu sama besar. Kalau yang seperti ini sama ini sama besar, sama ini sama besar, sama ini sama besar. Jadi ini sama ini sama besar, ini sama ini sama besar. Terus ini sama, saya kasih warna merah ya. Yang kasih merah ini sama ini juga sama besar. Otomatis yang hijau sama hijau ini juga sama besar. Begitu. Ya. Nah, hal-hal yang kayak gini ini perlu difahami. Nah, banyak nanti kalau bingung buka aja Google ya sambil memahami. Nah, langsung biar tidak terlalu besar nanti size videonya. Nah, untuk yang nomor 6.4 ini hanya matematis ya. Jadi kalau 6.4 ini kebetulan arahnya hanya matematis. Karena matematis maka nanti kalian buka lagi di aturan cross. Jadi cross itu saya kembalikan lagi, cross itu hanya bisa dilakukan jika saling tegak lurus atau beda sumbu. Kalau satu sumbu atau searah pasti nilainya 0 ya. Oh ya, terus untuk yang di 6.3a tadi itu untuk M-nya ini menghadap ke atas ya. Beda dengan situ. Jadi kalau lihat yang ada di situ, jadi M-nya ini ke atas. Jadi tetap kalian fokus di atas saja. Jadi maksudnya di sini mungkin begini nih. M1 ini ya memiliki B di mana B-nya itu berpengaruh ke sini. Tapi gambarnya itu langsung momen dipolnya itu menuju M2. Nah, padahal di sini analisanya itu ke atas. Jadi kayaknya menurut saya ke atas saja dulu. Nah, ini setelah ketemu B-nya baru mempengaruhi ini bagaimana pengaruhnya. Seperti itu melihatnya. Efek dari medan magnet atomik. Jadi karena tadi subatomik itu geraknya melingkar arusnya, maka otomatis ada namanya gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal itu ya kalau nanti dikaitkan sama di sini ya. Nih, coba kita lihat. Ini kaitannya sama gaya listrik dulu. Gaya listrik ya. Gaya listrik F listrik itu adalah K Q kuadrat per R kuadrat. Ini yang digambarkan ini. Ya, sedangkan yang warna hijau ini itu adalah gaya sentripetal. F sentripetal sama dengan M V kuadrat per R. Seperti ini. Ya. Terus disamadangankan seperti ini. Nah, habis itu kita perhitungkan gaya gaya Lorentz-nya. Gaya Lorentz-nya itu ini. E itu di sini Q itu E ya. Q di sini sebandingkan dengan min E. Nah, karena Q dianggap positif sedangkan E kan min E itu kan min 1,6 nanti jatuhnya. Kalau kasih min kasih jadi plus. Nah, ketambahlah di sini. Itu ya. Nah, setelah itu kita diajak menentukan perubahan momen dipol kaitannya sama massa elektron dan sebagainya. Jadi ini lebih dalam lagi. Jadi momen dipol kalau tadi kita fokus secara general arah ya, sekarang kita ke bahan, bener-bener bahan. Massa elektronnya berapa, kecepatannya bagaimana dan lain sebagainya. Itu di sini.
Ya, di sini dari saya. Nanti untuk contoh soal yang substansi ini itu tidak saya tampilkan gara-gara apa namanya, eh, matematis ya. Jadi yang lebih menarik itu proses dipul itu sampai di 6.4. Nah, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.